Hai guys, balik lagi di Kamar Gen Z where you can get cozy. Balik lagi sama aku Mayo dan episode kali ini ada Kak Ami. Halo guys, hari ini aku jadi co-host di episodenya Mayo. Hari ini kita spesial banget kedatangan dua narasumber. Jadi buat teman-teman Gen Z yang mungkin belum pernah dengar atau mungkin sudah dengar, ada namanya podcast atau media platform namanya Bukan Manusia Biasa. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang jadi pelopornya ya di dalam podcast tersebut. Langsung aja Kak Zeren dan Kak Adel. Thank you. Udah diundang Kamar Gen Z. Gokil ya. Thank you. Nice to meet you guys. Nice to meet you too. Ya, salam kenal ya Kak ya. Kita ini baru pertama kali ketemu teman-teman sama Kak Zeren dan juga Kak Adel. Boleh dong kakak-kakak dari dibalik Bukan Manusia Biasa, boleh dong kenalin dirinya ke kawan-kawan Gen Z di rumah. Perlu rap. Oke. Boleh. Halo, gue Adel. Di sini gue sebagai art director di Bukan Manusia Biasa bersama partner gue. Yes, gue Zeren. Gue creative director dari Bukan Manusia Biasa. Oke. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan terus. Semuanya. Karena bangga ya. Ramai. Thank you semua udah. Thank you. Karena bangganya itu soalnya salah satu teman Gen Z kita ini dulu Gen Z kan. Iya. Namanya platform media yang aku lihat di bio Instagramnya adalah Independent Creative Media. Betul Kenapa banget. sih disebut independent? Oke, langsung nih ya. Langsung aja. Baru mau seruput soalnya. Seruput dulu. Kenapa disebut independen? Karena emang dari awal kita mulai si media Bukan Manusia Biasa ini menjalanin dari kolektif, maksudnya kayak gue terus Arab. Ya, kebetulan gue nyebutnya Arab. Oke, ya nggak apa-apa. Nyaman Anda aja. Biar gak pressure. Iya, jadi kita mulai start tuh emang bukan di bawah naungan sebuah perusahaan atau organisasi atau entitas yang lebih besar lah. Jadi kita mulai udah dari kita pribadi bareng-bareng dari kolektif. Jadinya sampai sekarang pun juga masih independen. Jadi kita ngatur semua lah, manajerialnya, konsepnya kayak gimana, distribusinya gimana itu semua sendiri. Nah, kira-kira ini kan independen ya, tadi bener-bener sendiri. Nah, ini tuh kira-kira awal munculnya itu dari ide atau kayak spontan aja gitu, kita bikin media platform yuk atau apa, atau emang udah ada rencana dari awalnya, Kak? Oke. Nah, ini cocok Zeren nih. Iya. Apa lagi nih? Kira lu mau masuk gitu ya. Soalnya harus dari dia dulu kan. Iya benar. Oke. Jadi saling nambahin kita ya. Terplanning sih. Terplanning waktu itu tuh awalnya jadi sebenarnya dari gua dulu pertama punya ide ini buat bikin Bukan Manusia Biasa. Jadi idenya tuh dateng, abis itu akhirnya dari situ gua ngajak Arab gitu. Salah satunya kita ngobrol berdua kalau gue tuh punya visi kayak gini, punya plan kayak gini untuk ngebikin media. Kebetulan sebelumnya gue sama Arab itu pernah project bareng juga. Oh, berarti ada project bareng sebelum Bukan Manusia Biasa ini. Dulu kita IO. IO. Dulu kita bikin acara, berteman baik, terus udah nggak jalan lagi. Nah kebetulan. Oh, nggak temenan lagi? Oh, enggak dong. Project sebelumnya. Tapi project sebelumnya tidak jalan lagi dari kita ya, Rap ya. Terus, balik lagi ke pertanyaan, si Bukan Manusia Biasa itu udah karena ada idenya, tapi kan perlu supporter ya kan. Maksudnya, gue juga nggak bisa sendiri. Siapa ya teman-teman yang saling percaya dan punya kapasitas untuk ngebangun media ini akhirnya jadi sebuah perusahaan gitu ya, berjalan. Hadirlah bareng ngobrol kita. Kebetulan gue sama Zeren ini bisa dibilang taste-nya tuh lumayan sama lah. Dan juga kita emang sangat antusias tuh di dunia kreatif. Tuh sangat into banget ke sana gitu. Jadi kecocokannya tuh ada buat di awal. Langsung klik gitu ya. Langsung klik gitu. Menarik. Nah, kan kakak memilih sebuah media itu maksudnya
mau podcast atau mungkin hanya media-media di Instagram aja atau misalnya media mungkin sebuah aplikasi, maksudnya banyak hal media gitu kan. Nah, kenapa kamu memilih itu membuatnya podcast gitu? Sebenarnya dari awal emang pas kita bikin Bukan Manusia Biasa itu emang bukan media kayak news ya. Jadi bukan berita. Bukan berita. Tapi sebenarnya kita sebutnya IP sih. Programnya. Kayak program. Jadi kita sebuah kreatif media yang merilis sebuah program digital. Oke. Nggak harus digital doang sih, tapi bisa offline juga kayak misalkan event gitu. Event, itu iya. nggak menutup kemungkinan juga. Nah, kenapa ke podcast? Sebenarnya itu produk pertama kita apa ya? Si program yang judulnya Kenapa itu. Oh iya. Karena emang basicnya itu kayaknya format. Sebenarnya dari awal kita nggak mau bilang podcast. Tapi karena sekarang format ngobrol. Iya. Itu kalau duduk ngobrol itu namanya podcast. Ya. Ya udah katakanlah podcast, tapi emang kita emang suka mengenal manusia, terus mempelajari cara berpikir mereka, cara merasa mereka, terus Sudut pandang mereka sudut juga. pandang mereka. Dan kayak ngobrol tuh jadi sesuatu yang emang kalau dari kita berdua emang suka gitu. Hal wajib lah. Iya, ketemu orang baru. Nah, gimana caranya kita ngemas produk pertama kita tuh conversation, obrolan, tapi dengan format atau pengemasan yang kalau bisa berbeda lah ya. Makanya sebenarnya kita kalau misalnya kalian ngelihat podcast kita itu kayak bukan studio base yang ada mic kelihatan ya, kayak gini lah. Iya, Clip on gitu kan. Jadi emang kita mau dapetin organiknya. Terus setiap episode juga beda set, beda tempat. set, iya. Karena emang kita suka film. Jadi kita ngegabungin sebenarnya formatnya podcast sama film. Film look gitu lah. Iya sih, kelihatan sih dari Gitu. ininya ya, dari dari podcast-podcast yang aku lihat di Bukan Visualnya Manusia. ya. Iya, visualnya. Sangat terkonsep. Visinya emang ke sana sih, ke film. Ya goalsnya bikin film lah ya. Goalsnya bikin Oh, film. goalsnya bikin film. Amin. Ada banget. Amin, Itu amin. kayak Judulnya mimpi bukan banget manusia sih. biasa juga. Apa? Judulnya bukan manusia biasa juga. Judulnya bisa kita discuss lagi ya. Itu Gitu. project lanjutan itu. Iya. Masih bisa diomongin. Mungkin kalau Kamar Genzi mau invest, ya Oh, boleh gitu. boleh ya, nanti ya. Boleh. Anyway, kan kakak bilang tadi ada juga segmen ya, bisa dibilang. Segmennya itu kenapa. Iya. Aku sudah lihat loh teman-teman YouTube-nya, jadi Thank you podcastnya loh. ada. Sekarang ongoing season 2 ya. Season 2, Benar. iya. Season pertama itu kurang lebih durasinya aku lihat kayak 20-30 menit. Nah, di season 2 ini yang kayak 40 sampai 1 jam Betul. seperti itu. Nah, Riset yang- ya. Iya. Betul, Kita mau riset Itu diferensiasi yang beneran. Iya. Karena season 1 emang lebih singkat. Emang bahkan Iya. kita nge-mappingnya season 1 tuh lebih singkat sengaja. dan aku lihat intronya atau bumpernya Intronya juga beda ya. Betul. Bener gak sih? Bener sekali. Kalau yang season 2 tuh agak lebih kayak detektif-detektif Iya, gitu. iya. Iya kan? Benar. Deliver berarti pesan kita Iya, ya. Alhamdulillah. Ya gitu. Terus, nah, tapi yang keponya adalah karena segmennya itu kenapa, aku juga mau nanya lagi, kenapa dengan judul kenapa itu? Oke. Coba Rap dulu. Oke. Dari dulu mulai Rap. Gantian kita Rap. Ini menarik nih. Menarik sih. Karena kenapa kan pertanyaan lainnya tuh apa yang membuat kalau kalian tahu. Nah, Yes. kalau ini sudut pandang gue pribadi aja sih ya. Kalau kata kenapa tuh ngedigging conversation ke deep conversation. Kayak misalkan Yes. kenapa lu hari ini datang ke sini gitu. Kenapa lu pakai baju ini? Alasan dibalik itu apa? Jadi kita tuh mau ngulik manusia tuh sedetail mungkin. Gitu. Kadang ketika dengan kata kenapa ini tanpa disadari tuh orang tuh ngasih tahu sudut pandang mereka yang sebenarnya mereka tuh nggak kepikiran, akhirnya karena pertanyaan itu jadi kepikiran. Iya, benar-benar. Gitu sih. Iya. Dan sebenarnya awal alasannya tuh kalau dari gue pribadi juga pas awal initiate idea bikin program judulnya kenapa, gue ada temen dulu kayak kita satu project gitu, terus dia bilang, Zer, jangan pernah lupain why-nya. Terus gue kayak maksudnya apa ya? Tapi selalu ada di kepala gue gitu. Terus setelah setahun ternyata gue sadar kayak oh iya ya, kebanyakan orang itu selalu kurang peduli sama why-nya. Padahal itu setelah kayak lu pelajarin lagi, setelah gue pelajarin lagi itu kayak fundamental kita. Fundamental itu yang paling penting Iya. ya. Iya. Kenapa? Dasar kita. Dasarnya. Why-nya kita itu Why. kan ngebentuk purpose kita berarti kan. Terus kayak gue kayak ngeimajinasin sama yang lain, gimana ya ada sebuah program ngobrol, tapi sepanjang obrolan cuma nanya kenapa. Karena
sebagai media kita juga harus ngebikin produk yang beda kan. Maksudnya kayak podcast sekarang banyak banget. Iya, betul. Apa yang bikin beda ya? Iya. Jadi unique selling point-nya kakak Iya. ya. Awal kita mulai kayak, aduh podcast banyak banget lagi. Terus kita tuh punya ketertarikan buat ngundang public figure emang dari awal. Kalau mau bikin podcast public figure itu awalnya, tapi yang ngundang public figure banyak banget media. Terus apa yang bisa bedain ya? Oke, berarti yang bisa bedain adalah pembahasannya. Kayak isinya. Ya udah kayak kita bikin segmentasi gimana caranya. Oke, obrolannya cuma nanya kenapa. Dan kayak orang nonton itu kayak wow, ini podcast yang kita ngebayanginnya kayak orang tuh kalau mau nyari alasan dari para public figure datangnya ke program kita. Iya. Gitu. Karena kita nggak lebar jauh-jauh kemana. Kita cuma fokus ke find your why-nya. Gitu awalnya. Oke. Aku ngomong-ngomong nih mau balik lagi ke yang awal banget nih. Kayak ini agak kepikiran tadi kayak kenapa sih judul programnya itu bukan manusia biasa? Nah, kenapa gimana? Kenapa nama judul program itu harus bukan manusia biasa? Kayak awal mula muncul nama bukan manusia biasa itu dari mana? Oh, nama brandnya berarti? Iya, nama brandnya. Nama medianya? Nama medianya. Oke. Inisiasinya dari dia sebenarnya. Oke. Ada filosofinya nggak di balik itu? Ada sih. Harus dalam ya filosofinya. Iya, ada. Maaf. Kasih pressure nih ya. Namanya kenapa bukan manusia biasa? Karena filosofinya ada sih. Ini nggak apa ya, berarti jelasin aja ya. Nggak apa-apa. Oke, spiritnya itu sebenarnya kayak gue tuh nyari nama yang tentang dapat banget sisi manusianya, maksudnya kayak apa ya, bahasanya sisi humanisnya lah. Kita bilang sisi humanisnya gimana caranya, tapi ada kesan yang juga nggak terlalu mellow. Oke. Bayang nggak sih, kayak kalau orang denger tuh ada kesan, gue nggak bilang songong sih ya, ada kesan Sisi kayak tegasnya sisi mungkin tegasnya ya. Bukan manusia biasa gitu. Iya, kayak spirit yang ngebangunnya. Gitu. Tapi ngebangun juga bukan kayak motivator yang gimana gitu. Terus kayaknya lucu deh kalau waktu itu brainstorming sendiri aja mikir apa ya mau ada manusia-manusianya. Sempet dulu ada ide manusia bodoh. Filosofinya adalah karena biar kayak kita sebagai pelaku tuh selalu ngerasa kurang. Pengen tahu ya. Pengen tahu terus, pengen jadi gelas kosong terus. Tapi kayaknya nama juga doa deh. Untuk bilang manusia bodoh, takutnya nanti isinya jadi bodoh semua. Agak serem ya. Iya, serem. Walaupun maksudnya bukan itu ya, tapi agak berhati-hati sama nama pemilihan gitu. nama ya. Karena nggak semua orang juga paham filosofi kita kan. Ya udah cari tengahnya apa ya? Kok lucu ya, bukan manusia biasa. Kayak gue tuh ngebayanginnya kayak ada superhero-nya, ada kayak apa ya, kayak sektenya, ada feel kayak gitunya. Terus kayak bukan manusia biasa, apaan nih gitu. Jadi kayak lucu juga nih nama gitu. Oke. Tapi filosofinya emang sebenarnya mau ngebangun semangat buat semua manusia bahwa setiap kali lo ngerasa lo nggak punya something yang di diri lo as a human being, itu sebenarnya tugas lo untuk lebih eksplor diri lo dan mencari apa yang lo punya, karena setiap orang pasti diciptain ada sesuatunya. Ada purpose. Gitu. Slogan kita adalah karena semua manusia bukan manusia biasa. Asik. Gitu. Keren. Gitu sebenarnya. Jadi kayak kita tuh kayak mau ngebangun spirit, kita nggak ngebedain setiap manusia. Lu tinggal cari potensi lu, keunikan lu gitu. Dan kayak yuk kita lebih berempati bahwa kita semua sama nih manusia. Makanya tadi lahirlah tuh yang Arab bilang slogannya karena semua manusia bukan manusia biasa. Betul. Sama apa ya, aku juga berpikir demikian yang kakak bilang itu kan. Kalau misalkan kita pun kalau dibilang manusia biasa itu apa kayak klise banget ya, karena kita pun masing-masing ngelewatin kayak kok gue nggak punya kelebihan gitu. Gitu. Mungkin kita perlu kulik lebih dalam potensinya aja, karena setiap kita pasti kasih anugerah kan. Dan itu maksudnya. Jadi kayak semoga sih dari media ini bisa nge-trigger itu, maksudnya kayak ngebuka ruang atau obrolan kayak oh ternyata banyak ya sisi manusia yang bisa kita lihat dan bisa jadi apa ya, paling enggak kayak tempat buat mulai ngobrol sama diri sendiri lah. Gitu. Itu my filosofinya. Tapi aku senang dengar ya, karena kakak mau memulai podcast itu karena diawali dari punya curiosity. Karena kalau orang nggak punya rasa penasaran atau ingin tahu,
dia Ya udah. nggak bisa ngobrol ya nggak Iya. sih? Itu benar Iya banget. kan? Nggak bisa ngobrol Benar. kayak Itu dasar kita. ya udah cuma hanya mendengar aja gitu. Dia nggak ada Iya. suatu hal yang ingin tahu atau yang mau ditambahkan dari cerita orang lain. Itu gitu. bener banget. Kita emang kayak dari dimulai semua dengan rasa penasaran sih Rap ya. Iya. Jadi kayak bahkan kita selalu mastiin kalau sama bintang tamu tuh jangan kayak kita syuting terus udah. Maksudnya kayak misalkan program Arab nih, KGS kan namanya. Jadi kita selain kenapa ada kayak gimana sih juga. Rap, gue pengen yang lu ajak ngobrol tuh yang lu penasaranin. Dan itu akhirnya terjadi kayak ke Pasar Santa. Iya. Oh iya. Terus kemana lagi waktu itu ya? Ya di Pasar Santa banyak yang bisa diekspor sih ya. Kayak waktu itu kemana aja ya Pasar Santa ya? Pas Santa ada misalkan tato artis Iya. dan juga ada ini penjaga vinil. Iya, menjaga vinil. Terus ada ini Aksesoris juga nggak sih? Bener. A-Craft tuh yang paling famous Iya, kayak. ada yang paling gue suka tuh di Pasar Santa ada namanya Om Semi, dia tokonya tuh Semi Woodstock. Iya. Dia tuh setelannya tuh hippie banget, dia Hippie. tuh jual barang-barang 70s gitu lah. Oh. Dan masih itu salah banyak satu yang favorit suka gue ya. buat gue wawancara. Iya. Jadinya kalau misalnya kita punya narasumber yang emang kita curious, jadinya kayak banyak gitu yang bisa kita ambil Iya. ya kan. Pure jadinya. Jadi tanpa skrip pun kita natural gitu. Iya, benar. Setuju. Iya. Ya biar kayak waktu yang kita pakai juga worth it lah. Karena emang kita benar-benar penasaran kan. Iya, Gitu. jadi nggak cuma yang hanya mungkin on script aja, memang Iya. apa hanya bertugas gitu. Iya. Beda ya filmnya Iya. gitu. Anyway, teman-teman aku juga ngeliat Instagram Kak Zeren. Di bio-nya lagi ya, tulisannya itu Talk Architect. Oke. Kenapa menyebut diri kakak? Udah dikulik dia. Talk Architect. Dia beneran Masa Rasanya kalian buka riset IG ya. dia juga belum sempet ya? Gak Belum sempat. Iya. Kita buka sekarang. Coba. Siapa tuh ada bahan kan? Iya, itu tadi kenapa namanya atau menyebut diri kakak Talk Architect mungkin daripada host atau kata lainnya gitu. Talk Architect sebenarnya itu datang dari kayak sebenarnya itu terms yang juga baru gue temuin sih. Talk Architect tuh kayak juga kayaknya jarang gitu dengar Talk Architect. Tapi kenapa mensematkan itu di bio Talk Architect karena sebenarnya di Bukan Manusia Biasa tuh gue yang berperan selain creative director untuk ngebangun bangunan dari obrolannya. Jadi kayak misalkan program Kenapa itu gue yang ngerjain program papernya. Jadi kayak dari mulai riset sampai alur obrolannya mau kayak gimana itu gue yang bikin. Habis itu kayak program lain pun biasanya kayak sama Arab gitu, misalkan dia host di salah satu program atau program lain pun kayak pasti ada diskusi juga sama gue kayak nanya apa ya Zer. Jadi itu tukang nanyanya gue yang kayak biasanya ikut andil juga di proses membuat pertanyaan. Nah, sebenarnya artnya di situ sih. Ternyata kayak gue memahami host ataupun orang yang membuat pertanyaan gitu ya, which itu pekerjaan yang sebenarnya udah banyak juga mungkin kayak jurnalis, wartawan, ya MC host. Tapi nggak tahu gue menemukan ada esensi yang lebih dalam lagi di kita membuat pertanyaan atau obrolan yang dimana kayak apa ya, kita berusaha untuk ngebuat obrolan tuh atau topik obrolan tuh yang balik lagi ya bukan template gitu, bukan kayak kita formalitas sebagai media mau nanya ini gitu. Jadi itu sebenarnya bentuk kita menghargai si narsum juga untuk ngasih pertanyaan yang beda. Tapi bukan sok-sok mau dibeda-bedain ya, tapi justru kayak gue ngincer pure-nya. Kayak apa sih yang mau gue tanyain, keresahan gue apa yang pengen gue tahu. Nah, akhirnya kayak oh ternyata tuh kerjaan gue kebanyakan ngebikin pertanyaan itu, ngebangun obrolan itu, ngebangun struktur pembahasannya apa. Dan setelah kayak ngelihat, ya gue arsitek untuk membuat suatu obrolan deh. Gitu. Tapi itu sebenarnya bagian dari doa juga, maksudnya kayak jadi proses gue untuk mungkin lebih dalam lagi pelajarin untuk membuat pertanyaan. Jadi talk arsitek itu tuh sebenarnya gimana gitulah. Kira-kira gitu sih. Keren. Tuh, sadis banget. Keren. Kalau aku bertanya satu kata dalam perjalanan Bukan Manusia Biasa, kakak mau bilang apa? Oke, gimana Rap? Menarik. Kakak dulu nih, kakak dulu nih. Masa gue lagi nih? Gua Anyway, udah karena aku ngeliat lagi ya, kita riset nih. Oke. Di YouTube Bukan Manusia Biasa itu dari 2023 akhir ya. Berarti udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun, iya.
Jadi bukan yang kayak baru-baru banget. Iya. Nggak terlalu baru tapi juga belum lama ya. Ya, tapi udah ada journey dong. Soalnya 2 hal yang sama ya Mas. Diulang-ulang doang. Jadi apa? Oh perjalanan ya? Boleh, lo mau duluan? Satu kata ya? Iya. Oh 1 kata? Oke. Power sih. Iya. Why power? Karena gue tipikal sebenarnya tuh gue butuh lingkungan tuh orang-orang yang berpower, dalam artian bukan berpower something ya. Ya. Lebih ke kayak Iya. sisi autentik power manusia tuh ada Yang gitu. bukan yang berkuasa itu kan, yang ngerti bukan. Lagi demo loh. Iya. Lebih ke kayak gue tuh suka misalkan nih bahasa lebaynya tuh manusia-manusia tuh yang yakin dia tuh sebenarnya punya ada power dalam dirinya gitu. Bisa dibilang nggak NPD juga, tapi dia tuh ngasih lihat faktanya gue nih bisa action ini loh. Karena banyak orang yang ya talk shit gitu lah. Iya. Tapi sebenarnya ya dia tong kosong aja gitu. Dan kebetulan kenapa gue bilang power ya di BMB ini isinya orang-orang yang punya authentic power semua lah. Amin. Yakin untuk Amin. maju lah. Yang punya value ya. Iya. Dan tahu untuk embrace. Iya. Kalau kakak? 1 kata. Oh, power bagus juga tuh Rap. Gue duluan ya. Gak usah kopi ya. Gue grateful Wih, gitu. Karena spiritual banget. iya, karena di proses journey dari awal sampai sekarang ngebangun Bukan Manusia Biasa, ngejalanin Bukan Manusia Biasa tuh penuh rasa syukur sih. Maksudnya ketemu banyak orang baru, berproses sama teman-teman juga. Itu banyak hal yang apa ya, lewat Bukan Manusia Biasa buat gue pribadi jadi channel buat mengenal diri gue sendiri juga. Sama orang lain. Jadi kayak gue banyak belajar banget gitu dari ngejalanin Bukan Manusia Biasa ini, karena ketemu banyak orang, ketemu banyak perspektif, banyak pandangan. Itu kaya banget sih menurut gue. Itu kayak rasa syukur terbesar sih dalam hidup, diketemuin sama banyak hal-hal baru, sesuatu yang gue nggak pernah dengar sebelumnya, terus kayak dikasih gitu gratis. Jadi kayak itu sih, grateful. Banyak hal-hal yang mimpi gue pribadi tercapai gitu. Kayak dulu cuma jadi imajinasi, terrealisasikan. Ya ternyata alhamdulillah banyak hal yang gue juga nggak nyangka lah, di luar ekspektasi bisa terjadi gitu. Grateful. Oke, sebelum menuju Terharu. ke selanjutnya, gue penasaran aja nih, kayak lo kan kolaborasi nih sama beberapa public figure yang gede ya bahasanya ya, kayak Chandra Leo, Jovial, Indah Adovi, terus juga ada Indah Ji. Kayak itu tuh awal mulanya tuh gimana sih? Kayak kok lu bisa kepikiran untuk ngajak mereka? Dan kayak Link ke sana. iya, link ke sananya tuh kayak gimana gitu. Oke. Dari gue dulu berarti Rap ya? Iya, boleh dari siapa aja. Awal mula kepikiran, balik lagi, yang kita undang biasanya pasti dari satu tim tuh ada yang pengen ketemu, pengen tahu, mau dong undang ini, itu selalu gitu. Atau request dari teman-teman gitu, kayak kita ngobrol, coba dong undang ini gitu kan. Itu pasti datang dari rasa penasaran dulu, keinginan dulu. Terus kedua, linknya tuh kita nggak ada orang dalam, itu yang pertama. Ada narasumber yang alhamdulillah dibantu sama teman-teman yang kebetulan ada yang kita kenal, relasi sebelumnya, terus dibantu konekin. Itu ada beberapa, tapi majority itu bukan dari orang dalam. Jadi gue kalau sebelumnya tuh gue yang ngundang. Jadi linknya tuh ya udah kontak langsung aja. Kontak langsung DM gitu ya. DM langsung ke artisnya, atau cari kontak personnya di sosial medianya. Udah berani aja kontak. Pede. Dan sebelum kita memulai approach semua bintang tamu, kita tuh udah bikin deck, ya kan? Kita udah bikin deck. Jadi udah proper ya. Udah proper, itu semua introduction-nya, konsepnya gimana. Jadi pada saat kita ngundang tuh orang tuh udah bisa baca. Udah bisa baca, udah bisa lihat ya. Iya. Terus ya makin kesini ada juga tim yang bantu buat kontak-kontak, dan masih sama by personal. Habis itu kayak ya alhamdulillah mungkin karena journey-nya sekarang makin panjang gitu ya. Kita diketemuin sama orang-orang baik juga. Terus kayak Mas Adit kan. Itu yang sampai sekarang tuh beliau tuh misalkan salah satunya publicist musisi. Nah, beliau tuh yang konekin kayak ini ada kemarin Sivia misalkan. Sivia baru rilis album. Masuk ke BNB ya. Nah, itu kan berarti ada peran orang lain lagi tuh. Itu yang dari awal nggak ada.
Tapi mungkin karena kita bergerak terus, kenal sama orang baru, nah beliau bantuin tuh. Salah satunya Mas Adit. Jadi jembatan ya. Jadi jembatan. Kayak gitu. Tapi kuncinya aku dengar kan karena grateful terus ya. Jadi percaya juga kalau berkat itu ada terus gitu. Iya. Nah itu harus juga sih. Harus kayak harus diisi sama rasa tadi mungkin power gitu ya, kayak optimis juga. Karena kayak itu lumayan percaya sama apa ya bahasanya kayak energi gitu, maksudnya intuisi. Iya. Once lo approach orang, ya niatnya apa gitu. Nah itu kayaknya kayak kan ilmu alam nggak bohong ya. Iya. Nah maksudnya ilmu antar manusia tuh ya ada juga. Benar-benar. Ya kita kalau niat baik ya Bismillah lah gitu. Betul. Karena ya most of the time kalau misalkan niat baik tuh ada jalannya selalu gitu. Amin ya. Terus berdoa berusaha selalu dikasih jalan ya. Jangan gampang capek aja intinya. Nah itu kalau diisi sama ngeluh-ngeluh kayaknya pengaruh juga deh. Iya. Sebisa mungkin sih jangan kalau lagi proses gini jangan kayak ngeluh-ngeluh yang nggak penting ya. Karena kayak ayo mau dikasih jalan nggak? Kita mikirnya gitu. Iya, benar. Mau dikasih jalan tapi ngeluh mulu gitu. Gimana capek, kita? Kadang kan kita juga kasih ketika kita siap kan. Gitu. Kita mungkin sekarang di fase ini kita lagi dipersiapkan untuk menerima goals yang lebih besar lagi. Iya, makanya kayak dimulai dari bener deh. Jangan ngeluh-ngeluh gitu. Jangan ngeluh-ngeluh. Karena kayak Tuhan juga ragu ya mau ngasihnya kalau aku ngeluh mulu udah Bener jadi nih anak gitu nih. ya. Iya, mau nggak nih? Mau nggak nih? Iya, ntar dikasih cuman gitu doang lagi. Jadi kayak kita sebisa mungkin kayak obsesi terus lah. Dan berani sih, ya kan? Itu juga, Berani. iya udah pede aja. Pede. Yang penting kayak caranya bener, dipersiapin. Udah, gas aja walaupun kita dimulai. Karena kalau dengan tamu ya kita dimulai dari bukan siapa-siapa ya. Iya benar. Iya, kita bukan kayak orang yang udah jadi punya nama besar atau gimana. Cuma bener kayak beraniin aja udah. Yang penting proper, bismillah lah gitu. Tuh kuncinya Mayo. Kuncinya guys. Kuncinya. Gak tahu ya itu kunci apa bukan ya. Gak tahu gembok. Iya, gak tahu kan. Berarti kakak adalah menurut aku ya salah satu kakak di sini adalah wujud dari anak-anak muda atau Gen Z yang resilient ya. Jadi tahan banting dan sungguh-sungguh. Amin. Karena lately aku mendengar kalau stereotip Gen Z itu ya yang ngeluh, males gitu kan. Nah kalau kakak sendiri berdua gimana ngelihat Gen Z incumbent ya gitu atau entah di Indonesia atau ya Nah, Arab pengamat Gen Z dia. Waduh. Dia lagi Gen Z yang menolak jadi Gen Z. Oh ya milenial Gimana? Kayak Gen Z zaman sekarang gitu ya. yang ya perspektif ya Oh, kan iya, aja perspektif ya bisa salah juga karena kan semua karakter orang beda-beda Beda-beda. ya. Ada alasan juga dia seperti itu kan. Main aman. Iya, main aman harus dong. Langsung jadi. Iya. Ini jadi hujat ini perspektif. Yoi. Kadang ini deh, mungkin gue lihatnya dari orang-orang terdekat aja gitu. Kayak sebenarnya Gen Z zaman sekarang tuh ide-ide mereka tuh unik-unik tau. Bisa bikin ini, bisa bikin itu, tapi cuma satu. Gimana cara lu implementasiinnya? Soalnya maksudnya ketika lu ngomong A sampai Z itu bagus, tapi udah sampai situ bagus ya. Kan maksudnya kalau ide lu bagus tuh, ya coba lu implementasiin baru bisa. Gue bilang tuh bagus gitu sebenarnya gitu. Jadi kadang nyerahnya tuh di ide duluan orang-orang. Yang Gen Z gitu ya. Sama ya satu sisi malesnya juga. Gue gak munafik, ada beberapa momen gue juga masih males gitu. Tapi satu sisi kan daripada gue nunggu ditegur orang, coba gue introspeksi diri deh. Iya kayak gitu kurang lebih. Sama ya itu sih, sayang aja jarang mau ngelakuin ide-ide mereka gitu. Yang gue liat Gen Z. Menarik. Iya. jarang mau melakukan kalau menurut kakak karena memang tidak ada platformnya atau medianya atau udah ada tapi kakak menemukan juga tetap gak mau gitu mereka. Oh. Sebenarnya ada, ini menarik nih. Sebenarnya ada yang udah ada platformnya. Iya. Tapi mungkin karena malas kali ya. Itu ya. Berarti Kenapa dari sih malas dirinya- kita nggak boleh malas. Iya benar gitu sih kurang lebih. Oke. Iya. Gue hampir sama sih kayak Arab juga. Menurut gue mental sih. Iya. Ini sebenarnya gue ngomong gini pun juga merujuk ke gue kayak Yes. kayak kita itu tantangannya ngebangun mental sebenarnya. Kalau lu nggak punya apa ya bahasanya tempat buat nguatin mental itu kayaknya emang agak challenging. Karena emang menurut gue tantangan buat kita tuh apalagi yang punya privilege ya itu ya komitmen sama konsisten.
Itu. Komitmen dan konsisten. Karena mental buat komitmen mungkin gampang ya, tadi mungkin lanjut ke arah ngomong gue mau ini, gampang. Tapi untuk konsisten ngelakuin terus-menerus, Terusnya. kayak lu Itu tiap susah. hari lagi, itu beda cerita. Bener Nah itu kayak once mungkin lagi capek atau lagi lemah, itu kayak harus ngobrol sama diri sendiri, itu kan mental kan, kayak kuat lagi yuk, bangun lagi yuk. Nah itu kayaknya yang harus dikuatin sih sebagai Gen Z menurut gue ya. Apalagi era sekarang digital kan, serba cepet, instan, scrolling, enak kan tiduran. Iya kan? Jadi ya proses kayaknya jadi sesuatu yang mahal lah sekarang. Saya bener menarik ngomongin mental gini. Soalnya banyak juga teman-teman gue yang kayak misalkan nih mereka tuh lagi proses di awal gitu. Gue bisa bilang mereka tuh udah jalan, tapi dengan tiba-tiba ada omongan orang aja, mungkin bisa dibilang tuh omongan yang rada sakit gitu ya. Iya. Terus kayak anjir, kenapa ya? Terus gampang, masa mentalnya tuh nggak ada gitu. Langsung gitu ya, langsung tanya. Iya, karena gue pikir kalau gue tipikal lagi nih, jadi kalau misalkan di lingkungan rumah gue ya, gue bisa bilang gue salah satu, bukannya gimana ya, tapi salah satu yang memang gue tuh paling suka hal kreatif gitu. Dan isi lingkungan gue itu jarang orang kreatif kalau di rumah gitu. Oke. Soalnya misalkan bokap gue sendiri teknik elektro, terus nyokap gue orang hukum, dan gue waktu itu sempat mau dipaksa hukum, tapi karena mungkin gue nggak mau ya dibiayain kuliah yang memang gue nggak suka gitu. Akhirnya gue nyari sendiri gitu. Jadi ya mental sih. Jadi lu harus tahu apa yang lu mulai dan lu harus tahu goalsnya. Dan mau ditempa ya. Iya. Ini sih dia berani sih emang. Kayak nyebrang banget soal dari keluarganya. Tapi ya bisa. Mental. Tapi didukung sama mama papa juga. Alhamdulillah sih didukung. Alhamdulillah. Walaupun banyak hiruk pikuknya ya. Such a privilege juga kan. Thank you. Orang ini corporate bank juga loh by the way dia. Jangan sebut merek, jangan sebut merek. Oh jangan, Ya sempat di corporate juga nyoba gitu. Iya. Oh, sempat sebelum ke bukan Coba manusia. bayangin kira-kira perawakan kayak gini di corporate bank. Ya kan? Kok disebut jangan bang juga. Ya, Nggak ada merek, nggak ada brand. Ya sempet lah nyoba-nyoba gitu kan, karena satu sih kan kita harus nyari uang juga kan. Jadi ya udah berani coba walaupun emang gue tahu sebenarnya gue nggak cocok. Tapi gimana caranya gue berani nyoba hal yang gue nggak cocok dulu, kalau emang nggak nyaman, ya udah gue cari pilihan lain kayak gitu aja sih. Bagus itu, berarti masih coba-coba juga ya, karena nggak banyak juga orang-orang korporat yang akhirnya nggak sesuai sama passion mereka, beloknya tuh ke ranah kreatif. Entah ya mereka bikin agensi atau apa, entah tiba-tiba jadi content creator, ya kan? Nggak banyak kan orang-orang yang kayak, duh gue capek deh kerja korporat 9 to 5, terus tiba-tiba jadi apa? Jadi content creator, gitu. Oke. Kalau kakak sendiri akan melihat bukan manusia biasa ini untuk beberapa tahun ke depan gimana? wow. Mimpinya ntar ke depannya mau ngapain lagi nih, bukan manusia biasa gitu. Kalau udah ada season 2 ini, Iya. Mimpinya ada program yang dibeli sama OTT, sama TV. Amin. Gitu sih. Kayaknya tuh kita maunya sih, kita berdoanya harapannya bisa jadi produk kita, program-program yang kita buat tuh apa ya, bener-bener diapresiasi, itu pasti ya. Maksudnya kalau mungkin dari segi yang kelihatan banget, mungkin salah satunya itu kayak kita hadir di OTT, ya kan, Netflix gitu kan, tiba-tiba ada program khusus gitu kerjasama ya, we never know kan. Tapi itu salah satu imajinasi lah, kayak kita mau jadi bukan manusia biasa, berdiri as a IP development, IP production, pokoknya kita jadi katalog IP program kayak gitu. semoga kita doakan ya, itu pasti tercapai. Amin. Aku seneng banget ngobrol sama kakak-kakak sekalian karena memang sangat informatif dan Insightful banget ya. Insightfulnya bukan cuma insightful bahasa ChatGPT ya guys, tapi memang benar-benar insightful kayak gitu. Benar-benar kita tuh tahu gitu di balik apa namanya, di balik bukan manusia biasa itu perjuangannya kayak gimana, kayak konsepnya tuh benar-benar dipikirin matang-matang lah. Jadi kayak ya nggak asal bikin gitu loh. Betul. Dan senangnya kakak-kakaknya ini talkative ya. Ya kan? Iya, kita kepanjangan nggak sih ya? Jangan kita terlalu banyak ngomong. Enggak, justru itu keren. Iya, justru makanya kenapa orang bisa nyambung ngomongnya kan? Karena orang itu talkative. Atau walaupun talkative itu tapi yang bukan yang bertele-tele, tapi kakak know how to. Makanya kan kakak bisa jadi host kan, jadi talk arsitek gitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Walaupun kita ya. pertama kali balik lagi ya jadi narsum kan.
Pertama kali guys, Pertama kali jadi Ya pertama narsum. kali deh, iya kan? Iya. Pertama kali jadi narsum. Biasanya tukang nanya. Gak apa-apa, switch dulu. Nah, Switch dulu. tadinya kan kakak bilang hanya jadi tukang nanya, sekarang pertama kali jadi narasumber. Nah, sekalian dong kasih pesan ke teman-teman yang menonton Kamar Gen Z kalau mereka mau Oke. memulai mungkin entah bikin konten-konten atau mereka mau merambah ke kreatif Industry gitu, kreatif media. Oke, boleh mikir dulu nggak? Boleh. Boleh kan? Iya, take your time. Iya kan? Terus kita kayak kita sambil Ini menunggu. ntar diedit kan mas? Oke. Nggak apa lah, ngalir aja ya. Pesan buat mungkin sobat Gen Z yang lagi nonton. Pastinya semangat terus. Tapi yang pertama, paling penting kalian tahu dulu maunya apa. Oke. Tahu dulu maunya apa dan coba cari dulu. Kalau belum tahu, cari dulu. Kalau misalnya udah tahu, bagus. Dan itu yang paling penting sih, kalian tahu maunya apa, tujuannya apa, dan komitmen sama itu. Setelah komitmen sama itu, konsisten sama itu. Kalau misalkan once hati udah milih itu, semoga actionnya pun mengikuti pilihan hati kalian. Dan udah komit, konsisten sama itu, sebar hal-hal baik, niat baik, pasti bismillah dikasih jalan yang baik juga. Itu sih paling kalau dari gue. Semangat terus. Kalau dari Kak Adel? Sebenarnya paling awalnya dulu sih kalau dari gua, niat itu nomor satu. Dan juga niat untuk bermanfaat sama orang lain sih. Karena satu sisi niat baik berbalik baik, berani mencoba. Satu sisi emang kadang itu konteksnya opsional ya, nggak tahu situasi background kita. Tapi cari temen yang bisa support lo. Karena kita semua punya teman banyak, tapi nggak tahu yang bisa setipe sama kita tuh untuk maju tuh jarang. Jadi bersyukur ketika lo punya teman kayak gitu, berani mencoba dan cari orang yang kayak gitu. Dan berani belajar juga sih, karena misalnya kalau terjun ke dunia kreatif, industri kreatif, sebagai pengalaman gue yang masih awam nih, gue ngelihatnya itu luas banget. Dan seiring berjalannya waktu, mungkin bisa nemuin ini lagi, bisa nemuin itu lagi. Tapi balik lagi ke awal, niatnya, udah itu aja sih. Gokil. Betul. Aku jadi teringat lagi. Jadi balik lagi kalau lingkungan itu membentuk kita. Betul sih. Makanya kita perlu. Ya, itu Kita good point tuh. Iya kan, good point. Kita baik sama semua orang, tapi menurut aku juga kita bisa memilih lingkungan kita. Betul. Iya. Karena kita bergaul sama siapa akan membentuk diri kita kan. Betul. Sama apa? Kalau bahasa orang tua tuh kayak kita bergaul sama penjual parfum, iya. kita bakal jadi wangi kan. Tapi itu bener Kayak satu sisi loh. satu ya. sisi bener loh, kayak gitu. Gue ada satu dari yang si peribahasa atau apa itu, ya kan? Itu gue diajarin ada yang lebih dalam tanda kutip powerful. Yes. Justru kita jadi tukang parfum dulu biar sekeliling kita tukang parfum. Gitu. Jadi kita attract. Mulai dari diri sendiri dulu karena kalau seeking nyari keluar tuh kadang emang melelahkan. Lebih baik kita siramin dulu taman kita sendiri, nanti yang datang orang-orang yang tepat. Gitu. Dan saat kita kalau mau bagi ke orang lain, kita harus isi gelas kita dulu. Nah, itu. Kalau udah penuh, baru kita bagi. Yes. Tapi setelah kita bagi, diisi lagi. Betul. Iya kan? Jangan sampai kosong ya. Iya, betul. Nanti seret. Iya. Untungnya ada kopi dari Kopika. Kita lagi latihan mas, kebetulan kalau udah ya kan? Ada brand placement ya. Iya, kita bantuin. Kopika nyaman di lambung. Itu kayak slogan lah. Oke, terima kasih banyak Kak Zeren dan Kak Adel. Thank you Mayu, thank you Rami, thank you. Really nice to have you here. Terima kasih sudah berbagi perspektif dan pengalaman yang luar biasa. Nanti aku praktekin di rumah. Semangat, Kalian kita juga bareng-bareng ya. lah. Kita bareng-bareng ya, jadi Gen Z yang apa tadi? Powerful dan semangat dan berbaik hati. Iya. Yes. Full of kindness ya kan? Betul. Oke, terima kasih. Kawan Gen Z semua, jangan lupa kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe. Subscribe. Tadu. Masih loading ya. Tapi gak apa-apa. Oke, bye. See ya on the next episode. Thank you, Kamar Gen Z. Thank you Kamar Gen Z.